Kepada seluruh peserta kajian, mohon perhatiannya. Rekan-rekan peserta kajian dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya selaku MC menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, peserta kajian dimohon untuk mematikan mikrofon selama kajian berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta kajian dimohon menghidupkan kamera atau on cam apabila sinyal mendukung. Kemudian yang ketiga, peserta kajian dipersilakan bertanya melalui raise hand atau di chat di kolom chat Zoom dan chat di live YouTube juga seperti itu. Baiklah, kita mulai saja kajian berbuka pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hadirkan, kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus menikmati nikmat-nikmat Islam, nikmat iman, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang patut kita jadikan sebagai bahan syukur kita bersama, seperti itu. Selanjutnya adalah selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan, kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita menghadiahkan selawat tersebut, kita mengirimkan hadiah selawat tersebut, menjadikan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan benar-benar menjadikan beliau menjadi idola kita ketika di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Hifzi Safar selaku MC akan menemani kajian berbuka pada sore hari ini. Sedikit susunan acara yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian ada tilawah yang akan disampaikan Akhina Amar Ma'ruf Nur Islami, kemudian yang ketiga ada kajian inti dari Al-Ustadz Talkis Nurdianto LCMA. Kemudian nanti setelah kajian inti kita akan langsungkan diskusi tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah acara penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama adalah acara pembukaan. Marilah kita buka kajian berbuka pada sore hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, tilawatul Al-Quran. Pada hari ini tilawatul Al-Quran akan membacakan surat Al-Imran, juz ketiga halaman terakhir insyaallah. Kepada Akhina Amar Ma'ruf Nur Islami kami panggilkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ahina Amar yang telah membacakan surat Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin yang akan dibawa oleh Al-Ustadz Talkis Nurdianto LCMA. Sebelumnya saya selaku MC mengingatkan kepada seluruh peserta kajian yang hadir untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya selama kajian berlangsung. Kemudian kalau bisa hidupkan kameranya, dipersilakan on cam apabila sinyal mendukung, dan yang ingin
bertanya dipersilakan melalui raise hand. Nanti ada di pandu untuk menghidupkan mikrofon. Kemudian dari live chat di Zoom seperti itu. Baiklah. Kepada Al Ustadz, apakah sudah terkoneksi Ustadz? Bismillah, sudah terkoneksi belum? Suara bagaimana suara? Masya Allah, sudah tersambung Ustadz, Alhamdulillah. Baiklah, acara inti ya ini kajian berbuka tafsir Al-Quran Surah Al-Mutaffifin bersama Al Ustadz Talkis Nurdianto LCMA, dipersilakan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, peserta kajian menjelang berbuka Masjid Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Terlihat di pantauan saya ada yang dari Malaysia dan juga dari berbagai daerah yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Melalui majlis ilmu ini, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyukuran itulah yang selalu didengung-dengungkan oleh guru kita setiap di awal kajiannya. Sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita sadar dan kita tahu bahwa bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah bukan sesuatu yang berat. Tetapi kalau tidak diingatkan akan menjadi lupa, akan menjadi sesuatu yang berat. Dengan melalui majelis ilmu inilah kemudian kita menjadi ringan dan juga menjadi bersadar bahwa apa yang selama ini kita terima dari Allah menjadi kewajiban untuk kita syukuri. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, tidak ketinggalan yang dari Kulon Progo. Kulon Progo itu berarti ya Jogja bagian barat, jadi ujung Kulon. Jadi kalau yang di daerah Prambanan sudah berbuka, mungkin yang di Kulon Progo itu masih nunggu beberapa detik kali gitu ya. Gus Nanang ada yang di sana. Kita akan bersama mengkaji dan mempelajari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin adalah surah yang ke-83 dalam urutan Mushaf Utsmani, masuk dalam juz yang ke-30. Boleh ibu bapak jamaah rahmakumullah dalam kondisi memungkinkan boleh menyimak dengan membuka surah Al-Mutaffifin ini. Kita akan mengkaji bersama ayat ke-1 sampai ayat yang ke-6. Dimulai dengan wa'idul mutaffifin. Wa'idul mutaffifin adalah ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang. Jadi ada orang yang berbuat curang. Siapakah mereka yang berbuat curang itu? Seperti apakah bentuk kecurangannya itu? Ancaman apa yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat curang? Apakah kecurangan ini termasuk sesuatu yang susah atau sulit untuk dilakukan? Kita akan lihat. Kalau dia sesuatu yang susah untuk dilakukan, susah berbuat curang dalam hal ini, tentunya tidak banyak orang yang melakukannya. Kalau tidak banyak orang melakukannya, lantas kenapa kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wailun, celakalah. Wailun, binasalah. Baik. Mari kita mulai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Surah Al-Mutaffifin. Coba dilihat di dalam mushafnya ditulis Makkiyah atau Madaniyah kalau di mushaf Bapak Ibu. Ya. Ditulis adalah Makkiyah. Dia berjumlah 36 ayat. Al-Mutaffifin termasuk Makkiyah.
Tetapi Makkiyah ini kan kemudian penjelasannya adalah wahyu yang diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah, ya kan? Sebelum berhijrah dari Makkah kemudian ke Madinah. Mungkin nanti ada perbedaan pendapat. Dia adalah Madaniyah, Ustaz. Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena Rasul pernah membacakan itu ketika sesampai di Madinah. Ketika Rasul berada di Madinah, menyikapi terkait dengan maraknya praktek kecurangan orang-orang Madinah. Maka di saat Rasul sampai di Madinah membacakan surah ini, Wailul lil mutaffifin. Nah, juga terjadi perbedaan pendapat. Oh, dia adalah Makkiyah. Diturunkan sebelum berhijrah, kemudian dibacakan oleh Nabi kepada orang Madinah sesampai Nabi di Madinah. Oh tidak, dia adalah Madaniyah karena dibaca Rasul setelah sampai di Madinah, artinya setelah berhijrah. Nah, itulah nanti hal-hal yang akan kita bahas sekilas terkait dengan surah Al-Mutaffifin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Surah Al-Mutaffifin ini disebut dengan surah Al-Mutaffifin diambil dari ayat yang pertama. Allah berfirman, Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Maka disebut dengan nama Al-Mutaffifin karena ada kata Al-Mutaffifin pada ayat yang pertama. Ya, banyak dalam Al-Qur'an penamaan itu diambil dari tubuh surah itu sendiri. Tubuh surah adalah bagian daripada ayat itu sendiri. Seperti di sini Al-Mutaffifin. Al-Qari'ah juga demikian, Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Tetapi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada. Ya, tidak menjadi satu keharusan ya menamai surah dengan apa yang ada di dalamnya. Siapakah yang dimaksud dengan Al-Mutaffifin? Adalah mereka yang curang dalam takaran dan timbangan. Humul ladzina yabkhasunal mikyala wal mizan, berbuat curang. Ingat, curang. Curang ini berarti kan tidak sesuai dengan standar. Curang ini bisa menambah, melebihi, bisa melebihi, bisa juga mengurangi. Itu curang. Berbuat curang. Dan berbuat curang terkait dalam timbangan atau takaran, ya boleh kita lihat. Misalkan, boleh kita lihat orang yang berbuat curang. Kalau misalkan dalam jual beli, ini sebenarnya surah ini penting untuk dipelajari bagi setiap kita yang terjun dalam perniagaan, dalam perdagangan. Misalkan Mas Nanang jualan apa ya? Di Kulon Progo ini lagi musim apa ya? Misalkan di Kulon Progo itu musimnya adalah musim kelapa muda. Dalam jual beli kelapa muda pun menjadi penting ilmu mengetahui ilmu terkait dengan tafsir Al-Mutaffifin. Jangan sampai menuntut melebih dari standarnya. Kalau dia punya hak, maka dia menuntut melebihi daripada standar. Kalau dia memenuhi hak orang lain, maka dia mengurangi. Ini yang kemudian dicela. Dalam transaksi misalkan jual beli kelapa muda yang dijual berdasarkan biji. Per biji misalkan, kalau teman-teman beli di daerah Jogja mungkin satu buah bisa 8.000 atau 10.000. Standar katakanlah 10.000 ya. Tetapi ketika beli di tempat itu katakanlah 5.000, katakanlah 5.000 satu bijinya. Karena hitungannya adalah beli, ketika bayarnya itu membeli, saya beli 1.000 butir kelapa muda. Kalau 1.000 butir, kemudian satu butir itu adalah 5.000, artinya kan 5 juta kan, uangnya 5 juta. Penjual kemudian dengan taktik dan juga dengan pengalaman berbisnisnya, dia tidak mau rugi. Bagaimana 5.000 ini bisa kurang? Bisa kurang artinya adalah, mohon maaf, bukan bisa kurang, bukan 5.000 ya, 1.000 tadi. 1.000 itu kalau ditaruh di truk itu kan jadi banyak, lebih daripada satu truk gitu ya. Banyak kan, 1.000 ya, kan banyak. Tapi kalau misalkan dikurangi 3, dikurangi 4 butir, ikan tidak ketara. Apalagi dikurangi cuma 1, sengaja dikurangi 1, mengurangi timbangan takaran seperti ini, itu termasuk dicela dalam surah Al-Mutaffifin. Untungnya tidak seberapa, ya Allah, cuma ngurangin 1 kan, sengaja mengurangi, udah kurangin aja deh, nggak apa-apa. Dikurangin dari 1.000 butir. Itu mendapat celaan, dicela oleh Allah. Hasilnya tidak seberapa, yang dia dapatkan tidak seberapa, tapi celaannya di dunia dan juga di akhirat. Tidak sebanding. Wah, daripada gitu Ustaz, mendingan ngurangin banyak-banyak. Apalagi ngurangin banyak. Ngurangin dikit aja itu sudah dicela, apalagi banyak, tetap dapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu. Contoh yang kedua.
Mungkin teman-teman ada yang di daerah Godean ya, penghasil pengrajin genting ataupun batu bata. Kalau saya di daerah ibu saya itu di daerah Kudus ada penghasil pengrajin genting. Oke. Orang yang kemudian berjualan genteng, bukan genting, bukan situasi yang genting, bukan genteng, atap rumah itu loh, atap rumah. Kan belinya misalkan beli 4.000. Untuk satu rumah biasa standar lah, ukuran rumah standar itu adalah 4.000 lembar genteng. Ada yang namanya mantili, ada yang super, ada yang apa lainnya sebagainya, super mantili dan sebagainya. Belinya kan per biji katakanlah harganya 1.000. Per lembar genteng itu 1.000. Orang bayarnya beli 4.000. Pak, saya beli 4.000. Oke. Ngitungnya itu kan tidak per biji ketika sudah masuk ke dalam truk yang akan mengangkatnya itu. Genteng akan ditata rapi di atas truk. Kemudian satu baris akan dihitung. Oh, kalau satu baris ini adalah 70 atau katakanlah 100, kalau dia tumpuk 3 adalah 300. Dan kita tahu bahwa bak truk, bukan mbak truk, bukan. Truk itu kan ada baknya toh. Gus Nanang, tahu kan? Truk itu kan ada baknya. Kadang bak itu kan yang bawah itu bisa kecil, kemudian yang atas kemudian melebar. Kalau misalkan di bawah ini diisi genteng 100 dalam satu baris 100, ke atasnya kan bisa 102. Ke atasnya lagi kan menjadi bisa 105. Iya kan? Bisa seperti itu. Apalagi kemudian menjadi tidak sinkron. Banyak itu. Kalau belinya adalah 4.000, kemudian diisi, maka penjual harus berupaya untuk memenuhi hitungan itu. Minimal adalah 4.000. Bersih sampai di tempat tidak ada yang pecah. Karena pecah akan tidak terhitung. Kalau misalkan ini penjual kemudian mengurangi, udahlah kita hitung misalkan. Dihitung misalkan yang kan udah tertata rapi nih. Dari depan sampai belakang udah terisi penuh dengan genteng. Sama yang pembeli kemudian diajak naik ke atas truk. Ini Pak kita hitung 1, 2, 3. Ternyata ini 105 Pak. Satu baris ini 105. Ya, kita hitung berarti ke bawah juga 105 gitu. Padahal di bawah itu isinya 100, tapi dia mengatakan 105. Di tengah-tengahnya itu 102, dibilang 105. Ini sudah mengurangi timbangan dan juga takaran. Contohnya demikian. Ya, pernah dapat cerita seperti itu, bukan dari pelakunya. Ya, itu kan saya bilang itu curang. Curang itu bahaya. Orang yang berbisnis dengan bermain kecurangan dalam bisnisnya, satu, insya Allah tidak berkah. Keuntungannya tidak berkah. Kenapa? Dia mengambil hak orang lain. Kemudian dia juga mengurangi hak orang lain. Mencuri haknya orang lain. Bisa dituntut. Di dunia dia tidak menjadi barokah hartanya atau keuntungan dari bisnis seperti itu. Di akhirat dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Nah, inilah makna dari kata mutaffifin. Orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya. Masih banyak contoh nanti. Misalkan yang jualan beras, yang jual 1 kilo. Pastikan kalau kita adalah seorang penjual, harus memiliki ilmunya, yang itu dimaksud dengan ilmu hal oleh Imam Az-Zarnuji. Ilmu yang berkaitan dengan jual beli agar kita terhindar dari bentuk praktek jual beli yang diharamkan. Kalau jual beras 1 kilo, maka pastikan itu 1 kilo. Bagaimana nimbangnya? Ya udah, usahakan. Apakah menggunakan timbangan digital? Setting betul sebelum ada apa-apa di atasnya itu posisi 0 kilo, 0 kilogram. Ketika dikasih beras sedikit demi sedikit, ada 1 kilo, sudah lebihkan dikit, angetin. Nah, kalau orang Jawa bilang angetin. Angetin itu melebihkan dikit gitu. Kenapa? Karena beras ini adalah dibungkus sama plastik dan plastik juga memiliki timbangan, memiliki massa. Ya timbangin berapa gram kan gitu. Insya Allah nggak rugi. Itu lebih menyelamatkan profesi dan harta kita. Yang jualan beras, yang jualan gula, ya yang jualan gula yang timbangan kilo-kiloan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada yang jualan BBM, bahan bakar minyak. Jualnya literan. 1 liter gitu, 1 liter sekian, ini botolnya 1 liter, ini 2 liter. Pesan saya adalah hati-hati. Kalau yang kita jual adalah literan, 1 liter kita sudah pasang tarif 1 liter misalkan 10.000 untuk BBM. Entah itu Pertamax, mungkin Pertamax ya, 10.000, 1 liter 10.000. Kalau kita bilang 1 liter, maka harus dipastikan bahwa cairan itu, BBM yang ada dalam tempat itu adalah 1 liter.
Karena kita menggunakan takaran literan, bukan menggunakan berat kilo, bukan, tapi literan. Pastikan. Bagaimana memastikan? Ya, Anda harus memiliki alat untuk mengukur itu adalah 1 liter, 2 liter, dan sebagainya. Anda harus memiliki alat seperti itu. Kalau tidak memiliki alat, bahaya. Bahaya apa? Kalau terjerembab jatuh pada pengurangan takaran. Tapi saya tidak sengaja kalau Ustaz. Gimana tidak sengaja? Sekarang sudah dapat ilmunya, maka harus ada usaha, ada ikhtiar untuk memenuhi takaran dan timbangan itu. Berbeda kalau misalkan jual BBM misalkan. Katakanlah sebut misalkan kita pakai Pertamax 1 botol, satu tempat botol itu dihargai 10.000. Pak, saya mau beli Pertamax 1 liter. Kan ini kan belinya eceran gitu, kalau di kampung. Beli 1 liter, Pak. Maka yang penjual akan berhati-hati. Mohon maaf, Mas, Mbak, saya tidak jual literan. Saya jual botolan ini 1 botol 10. Ini 1 botol ada 1 liter enggak, Pak? Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada 1 liter atau tidak. Tapi saya jual botolan 1 botol ini, itu harganya 10.000. Silahkan. Saya tidak jual literan. Itu tidak apa-apa, karena yang dijual adalah botolan, bukan literan dia. 1 botol segini, bendanya juga terlihat, barangnya juga terlihat, harganya juga tertulis 10.000. Ya, ada keuntungan untuk biaya operasional dari sana ke sini. Daripada kalau kita nuntun sepeda motornya sampai SPBU jauh di luar kota sana. Nah, itu. Nah, inilah menjadi hati-hati ya berkaitan dengan masalah jual beli. Ya, pintu keberkahan ada pada jual beli. Jadi jual beli itu bisa mengantarkan seseorang kepada jannahnya, ya. Ketika orang yang jual beli ini kemudian mengikuti aturan yang ada dalam Islam, dalam fikih al-buyu, tetapi jual beli juga menjadi ancaman pelakunya untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah ketika dia berbuat curang dalam jual belinya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ini bukan menakut-nakuti bapak ibu yang sedang jual beli, tidak. Ini juga mengevaluasi kita. Inilah Islam, tapi memperhatikan dalam hak-hak orang lain pun harus terperhatikan. Hak orang lain yang ada pada kita diperhatikan. Hak kita yang ada pada orang lain pun terperhatikan oleh Islam. Wailul lil mutaffifin. Ini masalah timbangan dan juga masalah takaran. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika berjual nanti berjualan hal-hal yang harus ditakar, ditimbang, ya harus hati-hati. Terkadang yang biasa terjadi adalah seseorang atau kita menggunakan sahabat kita itu menuntut hak kita pada orang lain itu dengan sempurna tuntutannya. Harus seperti ini, harus kalau bisa dilebihkan. Tapi ketika ada hak orang lain pada diri kita, ya nantilah tidak terlaksanakan dengan baik atau dikurangi. Ada masyarakat yang seperti ini. Mungkin di luar sana juga ada itu. Kalau dia punya hak pada kita, itu dia tuntut aja, ditanya, tuntut kok segini sekian, kok nggak tambah sekian ini deh. Tapi kalau kalau kita punya hak sama dia nggak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dan itu menjadi hak kita. Nah, jangan menjadi orang yang demikian ini. Inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah terkait dengan al-mutaffifin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, ketika sebelum masuk pada ayat pertama, kita lihat terkait dengan asbabun nuzul. Sebab turunnya dari surah Al-Mutaffifin ini, ya. Pada sebab turunnya surah Al-Mutaffifin ini, kalau kita lihat ada peristiwa yang melatar belakanginya. Misalkan pada ayat yang pertama, akhraja an-Nasa'i wa Ibnu Majah bi sanadin sahihin an Ibnu Abbas qala. Jadi keterangan dari Imam Nasa'i, Ibnu Majah dengan riwayat sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang atau sampai di Madinah, maka kanu min abkhasin nasa kailan, mereka ini penduduk Madinah termasuk orang yang sangat curang dalam menakar. Curang itu mengurangi timbangan. Ya, sederhananya adalah mengurangi timbangan, curang. Kalau kita sekali kan beli 1 kilo, kemudian kalau nggak kilo kintal, itu dikurangi. Kalau kita menjual sesuatu pada orang lain, tidak sesuai, kurang dari takaran yang dijual,
maka termasuk mutaffifin ini. Jual 1 kintal, beri hak pembeli 1 kintal. 1 kintal gabah, 1 kintal padi misalkan, padi kering. Kalau jual 1 kintal gula pasir, kasih hak pembeli 1 kintal gula pasir. Ya, itulah haknya seperti itu ya. Nah, orang-orang kalau dulu kan di Madinah kan jualannya dengan misalkan jualan kurma, mengurangi hak daripada pembeli misalkan. Harga kurma basah dengan kering itu kan berbeda. Maka tidak bisa kemudian kurma kering dicampur dengan kurma basah menggunakan harga kurma basah. Kurma kering dicampur dengan kurma basah digunakan harga kurma kering gitu. Bagaimana baiknya? Pisah. Kalau memang harganya beda ya pisah. Ini adalah kurma kering sekian, orang kurma basah juga sekian. Ini kok ada nyamuk mengganggu. Jadi dipisahkan. Jadi tidak mengurangi timbangan. Kalau misalkan kurma kering adalah kualitas yang bagus, yang basah adalah biasa, jangan sampai kemudian kurma basah itu taruh di bawah dalam 1 sak isinya kurma basah, di atasnya dikasih kurma kering. Kalau ditimbang jadi berat. Karena ada kurma basah di dalamnya. Harganya nanti harga kurma kering gitu. Nah, ini hal-hal yang licik dalam jual beli ini harus kita hindarkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, termasuk kaum milenial yang semangat untuk berbisnis dalam entrepreneurship, kewirausahaan, lagi merintis dan juga belajar dalam bisnis baik online dan sebagainya. Hati-hati dengan hal yang demikian itu. Apalagi bisnis kita melibatkan orang lain. Kita menjadi distributor kan ada yang dari lain, kita tangannya ke berapa sekian, dan kita menjadi orang terdekat dengan buyer pembeli, maka kita harus memberikan hak sempurna kepada pembelinya itu. Jangan kemudian mengurangi. Misalkan ada seseorang pembeli beli kepada kita, katakanlah yang mudah adalah beli keripik, ya, yang keripik singkong yang kering itu beli 5 kilo. Padahal barang itu memang tidak ada di kita, tapi kita kan stok dari tempat lain. Nah, kemudian kita menjadi distributor. Di atas kita masih ada 1 orang lagi. Dia akan mengirim kepada pembeli secara langsung, tapi kita menjadi perantaranya. Kita juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa barang yang dikirim itu adalah sejumlah barang yang dibeli. Harus sama, takarannya sama. 5 kilo ya 5 kilo gitu. 10 kilo, ya 10 kilo. Kita harus memastikan. Jangan kemudian kita terlepas. Lah itulah, udah urusan sanalah, urusan gudang yang ngirim. Yang penting saya sudah terima uang dari pembeli, kemudian terus saya sampaikan kepada bos di atas. Nggak bisa, kita nggak bisa terbalas tangan. Hati-hati yang demikian ini. Ternyata kalau misalkan gudang mengirim, dibeli 10 kilo, ternyata yang dikirim cuma 9,5 kilo. 9,5 kilo, kurangnya setengah kilo. Atau 9 kilo 2/3, masih kurang 1/3 dari berapa ya? Dikurangi timbangannya, kemudian komplain, pembelinya komplain, kok kurang timbangannya, kok kurang sekian on misalkan, kurang sekian gram misalkan. Itu termasuk mutaffifin, orang yang curang yang mengulangi timbangan yang demikian itu. Ya, oleh karena itulah, mari kalau kita berbisnis jual beli dalam hal-hal yang berkaitan dengan takaran dan timbangan, kilo, berat, liter dan sejenisnya, maka harus berhati-hati. Ya, orang-orang Madinah kemudian termasuk orang-orang yang curang dalam takaran dan juga timbangan, maka Allah menurunkan wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Nah, setelah turunnya surat ini, fa ahsanu al-kaila ba'da dzalik. Mereka memperbaiki timbangannya. Jadi tidak ada kecurangan lagi. Memang itulah orang, kalau memang orang yang salah dikasih tahu di mana salahnya dan dinasihati dengan cara yang baik, insya Allah dia akan berubah. Merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang baik. Karena memang dasarnya dia tidak tahu. Kalau dalam Islam itu dilarang. Kan ini dakwah Islam yang ada di Madinah. Tetapi kalau orang memang dasarnya itu, mohon maaf, bahasanya adalah licik, suka berbuat curang, kalau dikasih tahu akan mencari celah-celah juga. Pura-pura tidak tahu, misalkan beli daging 2 kilo, daging ayam potong. Ternyata dalam timbangannya sudah ada pemberat lagi. Sudah dikurangi timbangannya, sudah ditarik. Ini sudah ada beratnya ini. Ketika dikasih potongan, misalkan 1 kilo itu untuk paha, katakanlah 4 potong, ini ada 7 potong. Loh, 2 kilo kok 7 potong? Biasanya kok 8 potong. Bapak, Ibu, ini 2 kilo kok biasanya 8 potong, kok sekarang 7 potong? Iya, ini pahanya besar-besar, jadi cuma 7 saja gitu.
Tapi penjual sudah tahu bahwa dia bermain dalam takaran dan timbangan itu. Ya artinya dia mengurangi timbangan. Maka pembelinya mengatakan, oke, saya beli 2 kilo, ini uangnya sekian, sebagaimana yang Bapak minta 2 kilo. Tapi kalau Bapak memberi, kalau memang 2 kilo itu 7 potong, saya terima dengan baik. Kalau memang tidak 7 potong, lebih dari 7 potong, kok Bapak memberi 7 potong, mengurangi timbang saya, maka itu urusan Bapak dengan Allah. Urusan ibu dengan Allah SWT. Udah, dia akan takut seperti itu. Ya nggak apa-apa, nanti saya selesaikan dengan Allah lah, nantilah di belakang. Oh, berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, wa qala As-Sudi, Imam As-Sudi berkata bahwa kana bil Madinati rajulun yukna Aba Juhainah lahu mikyalani. Di Madinah ada seseorang yang dipanggil dengan Abu Juhainah. Dia memiliki 2 takaran, ya. Apa yang dilakukan dengan 2 takaran ini? Ya'khudhu bil aufa wa yu'ti bil angkus. Jadi dia itu menakar secara sempurna ketika mengambil. Jadi ketika dia mengambil dari yang lain, dia mengambil haknya, mengambil dengan sempurna. Yang menjadi haknya dia diambil. Kalau misalkan takarannya, dipaskan takarannya kalau bisa lebih. Tapi kalau dia itu memberikan hak orang lain, diambil darinya, maka dikurangi. Inilah yang disebut dengan berbuat curang seperti ini. Dia mengurangi. Jadi kalau untuk dirinya dia mengambil sempurna haknya, tapi kalau untuk orang lain dia akan mengurangi takarannya itu. Inilah. Kemudian apa yang terjadi dengannya ini? Fanazalat, maka turunlah surah Al-Mutaffifin ini. Ya. Oleh karena itu tadi kita sampaikan bahwa Al-Mutaffifin ini adalah ada beberapa pendapat ya. Misalkan dikatakan bahwa surah Al-Mutaffifin adalah akhir dari surah Makkiyah. Surah yang turun di Makkah sebelum Rasul berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini pendapat menurut Ibnu Mas'ud dan Dohak dan Muqatil. Pendapat lain menyebutkan bahwa innaha awwalu suratin nazalat bil Madinah. Surah Al-Mutaffifin adalah surah yang pertama kali turun di Madinah setelah Rasul berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya madaniyatun fi qalil Hasan wa Ikrimah. Dalam pendapat Imam Hasan dan Ikrimah, dia adalah termasuk madaniyah. Nah, oleh karena itu ini peristiwa seperti tadi. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan adalah bahwa satu riwayat menyebutkan diriwayatkan Rasulullah SAW sampai di Madinah dan mendapatkan orang-orang Madinah berbuat curang terhadap takaran dan timbangannya, maka Rasul membacakan surah Al-Mutaffifin. Artinya surah ini sudah turun sebelumnya, tapi ketika di Makkah, sampai Rasul di Madinah mendapatkan fenomena orang-orang mengurangi timbangan, maka dibacakanlah Rasul SAW di hadapan mereka dan mereka memperbaiki timbangannya. Ya. Inilah terkait dengan sababun nuzul dan juga Makkiyah serta Madaniyahnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita masuk dalam tafsir yang pertama. Kita cek masih berapa menit waktu untuk berbuka puasa. Oke. Masih lama ya Mas moderator ya. Pada ayat yang pertama, boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh disampaikan di sini. Kita nggak sampai adzan maghrib baru selesai, tidak. Pasti nanti ada waktu di mana teman-teman Bapak Ibu jamaah bisa memanjatkan banyak doa kepada Allah, karena termasuk doa yang mustajab adalah doa orang berpuasa sampai dia itu berbuka. Malah harapan saya, siapa tahu melalui majelis berbuka ini teman-teman malah bisa mendapatkan jodoh yang belum bertemu dengan jodohnya. Oh, kita pernah kajian ya, pernah ketemu di acara kajian berbuka di UNJ. Itu malah jadi bagus. Ketemu teman di tempat yang baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan terkait dengan tafsir ayat yang pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Celakalah, wailun, menggunakan isim nakirah. Wailun, wail lil mutaffifin, bagi orang yang curang dalam menakar dan juga menimbang. Kata wailun, ibu bapak jamaah rahimakumullah, wailun kan dalam pembahasan surah-surah yang lain ada wailun, itu kan bermakna azab. Wailun juga bermakna siksaan, ya kan? Siksaan yang pedih. Wailun juga ada yang kemudian yang menafsirkan bahwa wailun adalah salah satu lembah di neraka.
Lembah Wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan itu sama dengan celaan atau ancaman bagi orang yang mengumpat dan mencela. Sama-sama dengan wailun. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu lalai. Jadi kata wailun ini dalam bentuk isim nakirah dan di dalamnya mengandung ancaman atau azab yang pedih bagi oknum pihak yang disebutkan setelahnya. Lihat kata setelah wailun itu apa? Itulah yang dicela oleh Allah. Ya, kalau wailul lil mutaffifin. Nah, di sini ada menggunakan wailun li memberi makna khusus. Li, wailun celakalah. Li memberi makna khusus. Termasuk juga dalam surah Al-Humazah, wailun likulli, bagi setiap, likulli. Itu kan juga memberi makna khusus juga, ya kan? Nah, itulah memberi makna khusus. Wa wailul lil musallin, ada linya juga. Artinya, tidak ada orang yang mengurangi takaran dan timbangan itu selamat, itu tidak ada. Tidak ada mereka yang akan selamat dari kejahatan mengurangi takaran dan juga timbangan. Tidak ada. Akan selalu dan sering dicela oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kalau dia mendapat keuntungan, tidak barokah dari keuntungannya itu. Tidak barokah. Itu adalah buah daripada sesuatu yang haram dari usaha yang telah dia tekuni itu. Wailul lil mutaffifin. Maka mutaffifin tadi sudah kita sampaikan terkait dengan orang yang mengurangi timbangan. Tatfif adalah bisa jadi penambahan jika dia menakar atau menimbang dari orang lain. Kalau menimbang dari orang lain itu dia menambah. Atau tatfif, mutaffifin ini tatfif adalah bisa mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain. Itu tatfif adalah bentuk kata bendanya. Sedangkan pelakunya adalah mutaffif, orang yang menambah ketika menimbang dari orang lain dan orang yang mengurangi ketika menimbang untuk orang lain. Itu mutaffif, isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka tidak ada orang yang selamat dari celaan Allah. Wailul lil mutaffifin. Tidak ada orang yang selamat. Kita evaluasi diri, keluarga, atau misalkan ada teman atau tetangga, kemudian ada praktek curang dalam transaksi jual beli, maka harus diingatkan. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana cara tobat orang yang mengurangi timbangan dan takaran ini? Ya, kalau misalkan dia mengurangi takaran, karena sudah misalkan ya, sudah 2 tahun praktek curang mengurangi timbangan dan takaran. Udah 2 tahun berjalan. 2 tahun itu berapa hari? Oh banyak kan? Kalau 365 kali aja 2. Kalau misalkan sehari berapa orang? Oh tidak terhitung. Wah ya Allah, sudah tidak terhitung. Ini sudah tidak terhitung yang demikian ini. Jamaah rahimakumullah. Jumlah orang yang telah ditipu, dikurangi timbangan dan haknya tidak terhitung. Berapa jumlah timbangannya telah dia kurangi atau takarannya telah dikurangi itu juga tidak terhitung. 2 tahun bro, waktu yang lama. Berarti sekali saja sekulang mengurangi timbangan itu dicela wailun. Apalagi 2 tahun. Apalagi banyak orang. Itu saja masih tidak mau bertobat, masih bangga. Yang penting kaya, muda kaya, tua kaya raya, harapannya mati masuk surga. Gimana seperti itu? Ini termasuk ayat yang berkaitan dengan masalah akhlak dalam masyarakat, dalam fikih buyuk jual beli juga. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka kalau mau bertobat dari yang demikian itu harus ada usaha, ada ikhtiar dari pelakunya. Bagaimana? Harus diingat-ingat. Siapa saja yang biasa datang di situ ke dalam tokonya untuk beli dan sebagainya, dan biasanya dia ngurangi berapa takarannya, harus diingat-ingat. Susah Pak Ustadz. Susah gimana? Ingat. Maunya berbuat dosa, gantian tobat malah malas-malasan. Gimana? Kalau tidak serius tobat, Allah juga tidak mengangkat ancaman wailun celakan itu. Jadi memang ancamannya ini tidak main-main, jamaah rahimakumullah. Bisa jadi, ya kalau misalkan sebelum ngomong masalah tobat, ya kita beri gambaran terkait dengan wailun, celakalah. Kecelakaan ini satu adalah ujung-ujungnya di neraka memang. Ujungnya adalah neraka. Bonusnya di dunia dibuat merana oleh Allah. Bisa jadi Allah berikan rasa sakit kepada dirinya yang susah untuk sembuh. Allah kemudian berikan kesusahan hidup di akhir hidupnya.
atau Allah perlihatkan kedurhakaan anaknya di hadapannya karena selalu dikasih uang yang haram dan sebagainya, kehancuran keluarganya misalkan setelah dia tidak menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terhormat lagi, bisa jadi itu di dunia. Kalau pelakunya tidak bertobat. Nah, taubatnya di sini kalau memang sekarang ini masih berjual beli transaksi dengan yang demikian tadi ada pengurangan, terus terang saja karena kan terus terang kepada pelanggan. Buat tulisan, kalau perlu buat tulisan di tokonya. Pelanggan permohonan maaf dan penerimaan boleh berarti ganti untung pada pelanggan. Apabila ada jamaah, apabila ada pelanggan atau nasabah toko saya selama 2 tahun terakhir ini yang merasa terkurangi timbangan dan takaran ketika belanja di tempat toko saya ini, maka saya bersedia untuk menambah dan mengembalikan kekurangan timbangan itu. Ya kan terus terang. Kalau memang dia tidak tahu, tapi kan dari selama 2 tahun ini kan pasti memiliki pelanggan kan, memiliki pelanggan. Oh si fulan ini biasa beli jam sekian, beli beras sekian karena dia punya usaha warung, punya usaha rumah makan sebagainya. Itu tanya, ada nggak kurang timbangannya? Nggak ada, saya nggak merasa sih, nggak nimbang. Padahal pelakunya itu ya sadar, ya saya kurangi dulu. Setiap kamu beli tak kurangin berapa gram gitu ya. Saya kurangi sekian gram ya ini. Ya udah tinggal mengalihkan kemudian dikasihkan. Ketika di total ini saya kasih 10 kilo gratis. Loh, gratis? Enggak, bukan gratis. Ini adalah dulu beras yang Anda beli dari tempat saya itu saya kurangi. Ternyata saya total ada 10 kilo. Ya Allah ya Rabbi, jadi selama ini kamu mengurangi timbangan. Iya, saya khilaf, saya mohon maaf. Ya, itu taubat. Kamu nggak tahu malu mengurangi timbangan seperti ya malu, saya malu. Makanya saya ini meminta maaf kepada Anda. Ya gitu. Jangan hanya misalkan taubatnya itu bukan taubat nasuha, bukan taubat yang sungguh-sungguh. Taubatnya main taubat kucing-kucingan. Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kurang timbangan silakan diikhlaskan. Kan nggak jelas. Nggak jelas ini. Ya kalau misalkan yang jadi korbannya itu kemudian memberi maaf karena dia merasa dikurangi. Kalau nggak merasa dikurangi dan tidak memberi maaf, akan kena di akhirat nantinya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih berada di dunia. Kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, kita masih bisa melihat, masih bisa berbicara, tangan masih bisa menengadahkan, maka kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dan jamaah semuanya bertobat. Tobat dengan mengembalikan hak pada orang lain yang pernah terambil pada diri kita, itu ya. Kalau perlu minta diikhlaskan, kalau memang sudah tahu, minta diikhlaskan sehingga tidak menjadi tanggungan di akhirat nantinya. Wailul lil mutaffifin, celakalah, ancaman yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang berbuat curang. Siapakah mereka? Alladzina, siapakah yang disebut dengan mutaffifin? Al-mutaffifun itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Apabila mereka menerima takaran, idzaktalu 'alan nasi, menerima takaran dari orang lain, yastaufun, istaufa, yastaufun. Mereka minta untuk dicukupkan, kasih tambah. Jangan dikurangi timbangan bagian saya, ayo tambah. Kalau dia menerima timbangan dari orang lain, dia minta ya dilebih-lebihkan, dipenuhi, nuntut dipenuhi. Kalau misalkan ada orang minta, misalkan saya beli 1 liter, silakan kasih saya 1 liter. Ya itu memang haknya, hak untuk mendapatkan 1 liter. Tapi ketika kita menjual 1 liter pada orang lain, ya harus diberikan juga 1 liter. Itu tidak masalah. Sama, itu sesuatu yang baik. Menerima dari orang lain 1 liter sesuai dengan takaran dan menjual sesuatu pada orang lain 1 liter sesuai dengan takaran. Itu bagus. Yang tidak bagus adalah menuntut sempurna dari orang lain dan mengurangi hak orang lain dari dirinya. Nah, ini kemudian yang menjadi tidak sempurna. Inilah orang-orang yang alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, aw wazanuhum, atau mereka itu menimbang untuk orang lain, yukhsiruna, mereka mengurangi. Khasira, aksara yukhsiru, mengurangi timbangan itu sendiri. Itulah orang yang tidak mau kalah. Bahasanya adalah kalah menang gundang. Kalah yang gundang, menang gundang, apalagi kalau kalah itu gundang. Dikasih haknya juga menuntut,
dikurangi haknya, apalagi dia juga akan menuntut juga. Ini yang tidak perlu tidak perlu dilestarikan atau dibudidayakan dalam kehidupan seorang muslim dalam berbisnis atau dalam berusaha. Oleh karena itu, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, justru Al-Quran itu banyak menerangkan kepada kita terkait dengan kewajiban untuk memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangannya. Kalau kita lihat misalkan dalam soal Isra ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Idza kiltum, apabila kalian itu menakar, apabila kamu itu menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Jadi kalau kita mau pakai timbangan yang elektronik, periksa dulu baterainya, periksa dulu aliran listriknya, kemudian angka-angkanya. Jangan sampai tidak dicek gitu. Dicek, jangan sampai kemudian terjadi pengurangan karena baterainya lemot kemudian berkurang. Bahaya ini. Ya tetap dosa, tapi kan saya nggak tahu. Lah ini setelah tahu bagaimana? Maka harus ada kepedulian untuk mengecek takaran dan timbangan itu saja. Atau alat yang dipakai untuk menakar. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang 35. Dalam surah Al-An'am ayat 152. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Maka harus ada usaha untuk apa? Mengecek takaran dan timbangan dari sesuatu yang dijual, atau misalkan barter misalkan ya, dalam bentuk barang dan jenis yang sama. Ini perintah juga untuk memenuhi timbangan. Al-Quran sudah jelas memerintahkan untuk memenuhi timbangan. Oknum ini malah mengurangi timbangan. Kan bertentangan dengan Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman, ayat yang ke-9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi neraca timbangan itu, ya. Kan menjadi larangan. Ya, namanya juga larangan, kalau dilanggar akan menjadi dosa. Oleh karena itulah ibu bapak jamaah rahimakumullah, salah satu akibat dari mengurangi timbangan secara masif terjadi dalam masyarakat, banyak mengurangi timbangan sebagaimana yang terjadi pada kaum Syuaib. Ya, Allah menghancurkan kaum Syuaib, melululantahkan mereka karena mereka curang dalam timbangan dan takaran. Kan setelah dikasih nasihat berkali-kali, diingatkan. Kalau kita mengetahui ada perilaku mengurangi timbangan, ya harus kita ingatkan, jangan dibiarkan. Kita harus mengingatkan. Harus diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan, tak biarin deh, biar nanti dia diadab sama Allah. Berarti kita juga artinya meridhoi kemungkaran itu. Harus kita nasihati. Ya, paling tidak adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, maksudnya dengan kekuasaan. Kalau kamu mengurangi timbangan di toko saya ini, maka saya pecat. Kan gitu. Karena dia punya kekuatan, menggunakan kekuatan. Fa ilam yastati fa bilisanihi, atau dengan nasihat lisannya. Jangan kurangi timbangan. Saya ingatkan ya, saya selaku pembeli, saya ingatkan Anda selaku penjual. Jangan mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin. Ya. Ternyata dia nggak paham surah ini karena dia tidak sholat. Ya udah, ya tidak salat juga tidak boleh mengurangi timbangan, tetap kita sampaikan itu. Fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ya, selemah-lemah iman. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Orang yang demikian itu, kenapa orang ini kemudian ada satu lagi. Ini misalkan dalam surat Hud ayat yang ke-85. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsu fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, itulah dalam surat Hud. Mari kita lihat pada ayat berikutnya,
Ayat ke-4, 5 dan 6, kenapa mereka berbuat demikian? Maka mereka mengurangi timbangan. Apa sih yang mendorong mereka untuk mengurangi timbangan? Bisa jadi dia tidak memikirkan akhir dari perbuatan itu. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di akhirat nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Ala yazunnu ulaika, tidakkah mereka itu mengira, ya, annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Bisa jadi mereka yang mengurangi timbangan itu tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Kalau justru dia beriman terhadap hari akhir dan juga ada hari kebangkitan, yaumul ba'as, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau dia tidak memikirkan yang demikian itu, maka menjadi los, bebas, berani untuk mengurangi timbangan. Seolah-olah menjadi bebas dia mengurangi timbangan itu sendiri. Nah, ini menjadi bahaya yang demikian itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, termasuk juga yang mahasiswa aktivitas akademika, maka menjadi penting kalau kita mengimani keimanan kita terhadap hari akhir, hari kebangkitan itu, kemudian kita ejawantahkan dalam perilaku kita bahwa setiap perilaku kita akan dihisab oleh Allah. Kecil besarnya akan dihisab oleh Allah. Dan berkaitan dengan masalah timbangan ini. Kalau dalam dunia mahasiswa, apa yang berkaitan dengan masalah timbangan ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau misalkan Anda berhak untuk mendapatkan nilai bagus, kemudian dikasih nilai yang kurang bagus, itu kan mengurangi timbangan juga. Ada indikator penilaian dari kehadiran sekian persen, kemudian dari tugas sekian persen, kemudian dari exam sekian persen, UTS atau UAS itu sekian persen. Anda mau memenuhi itu. Kehadiran oke, tugas-tugas oke, exam nilainya juga bagus, bisa dipastikan karena sudah diposting. Kemudian final exam juga demikian. Tapi akhirnya kok nilainya jelek ya? Anda ingatkan dosen, teman-teman, ingatkan dosen, Pak, wailul lil mutaffifin. Apa maksudnya? Apakah saya berhak mendapatkan nilai C, Pak? C, bukan sepak disepak ditendang, bukan, nilai C. Sedangkan kehadiran saya bagus, sesuai dengan peraturan. Kalau nilai kehadiran bagus, terpenuhi, tugas terpenuhi, nilai juga kan paling tidak minimal kan saya dapat amin, Pak, bukan C. Bukan C. Saya sebenarnya dapat A, Pak, tapi jelek-jelek dapat amin. Atau bolehlah menjadi B+ itu boleh. Tapi kenapa saya dapat C, Pak? Kamu sudah pantas dapat nilai C gitu. Loh, Pak, saya kan kriterianya jelas seperti ini. Nilainya terpenuhi saya. Kok dapat C itu? Saya ingatkan Bapak dengan wailul lil mutaffifin, Pak. Jangan bawa-bawa dalil kamu di depan saya. Siapa namamu misalkan? Sebutkanlah inisialnya adalah Nanang gitu. Dicek. Oh, ternyata bapaknya ini salah. Salah memberi nilai. Ternyata nilai C itu untuk yang berada di bawahnya. Ningnang, ternyata namanya Nanang itu dapat A, yang Ningnang dapat C. Ternyata kebalik. Nah, perlu kita itu menyelamatkan saudara kita dari celaan Allah, dari wailul lil mutaffifin ini. Menyelamatkan bagaimana? Dengan mengingatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Maka untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah adalah cintailah saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Kalau saudaramu itu kalau kamu itu melakukan kebaikan, sampaikan pada saudaramu agar dia bisa melakukan kebaikan yang sama. Kalau misalkan saudaramu itu melakukan keburukan, jangan biarkan dia dengan keburukannya itu. Harus ingatkan agar dia selesai dari keburukan itu. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka orang yang mengira bahwa apakah dia tidak mengira kalau nanti akan dibangkitkan dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingatkan kepada pelakunya kalau kita ini mengetahuinya, ya. Liyaumin azim, pada satu hari yang besar, yaitu hari setelah hari kiamat, terjadinya hari kiamat dan manusia akan dibangkitkan dari kematiannya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, apa yang dimaksud di sini, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah? Maka kita akan mempelajari bahwa setiap yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia dalam hal jual beli ini, kecurangan yang disembunyi-sembunyikan,
itu akan dihisab oleh Allah. Dan sesekali misalkan kita lihat di di media sosial, orang yang jual beli buah misalkan, di sampingnya itu sudah ada buah yang sudah disiapkan, sudah ready. Dia sudah menyiapkan satu bingkisan di sampingnya. Jadi kalau ada orang beli, dia milih. Yang beli ini milih. Namanya juga pembeli. Apakah memilih yang biasa-biasa saja? Tidak. Dia akan beli yang super. Akan milih buah yang super-super. Karena milih yang super-super, ya tentunya itu yang dipilih. Harganya kan bagus. Ketika misalkan mau ditimbang, mau dibungkus, dengan taktik dan kelincahan, dan juga dengan pengalaman dari penjual, oknum penjual ini, kemudian buah yang dibeli kemudian diletakkan, disembunyikan di sampingnya, dan penjual ini mengambil buah yang sudah disiapkan dengan kualitas yang jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan yang dipilih oleh pembeli. Harganya harga sama. Ini kan juga curang seperti itu. Tapi kan juga 1 kilo dia beli 1 kilo, tak kasih 1 kilo. Tapi kan barang yang dibeli itu bukan barang yang dipilih tadi. Ini juga berbuat curang. Berbuat curang. Ya kalau kita lihat di media sosial adalah praktek-praktek yang seperti itu, ini yang harus dihindarkan. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka pelajaran di sinilah kita mengambil pelajaran yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 bahwa yang dimaksud dengan tatfif atau mutaffifin pelakunya itu adalah mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan atau semisalnya, dan ini adalah hukumnya haram secara syariat Islam. Kemudian menyebabkan kerugian, ya, karena menyebabkan kerugian pada pembeli atau pihak lain, kemudian menyebabkan kesedihan, dan bahkan kalau misalkan yang beli itu merasa tertipu, terzalimi, dia bisa berdoa yang buruk terhadap penjual, oknum penjual, dan itu akan merugikan penjualnya. Sudah diancam oleh Allah, didoakan buruk sama pembelinya lagi, dan bangkrut sepi gulung tikar. Ya. Nah, kemudian juga Bapak jamaah rahimakumullah, ada satu hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Khamsun bi khamsin ma naqada qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqru wa la zahrat fihimul fahishatu illa fasha fihimul mautu wa la taffafu mikyala illa muni'un nabat wa ukhidhu bisinin wa la mana'u zakata illa khubisa anhumul qatr." 5 perkara dengan 5 perkara. Tidaklah satu kaum melanggar perjanjian, melainkan musuh mereka akan menguasai mereka. 1. Tidaklah suatu kaum itu berhukum dengan selain hukum Allah, melainkan kefakiran akan merajalela. Yang kedua. Yang 3. Tidaklah muncul di kalangan mereka kekejian, melainkan kematian akan merajalela. Ya, karena ada perbuatan keji, maka kematian akan merajalela. 3. Tidaklah mereka curang dalam takaran, melainkan tumbuhan tidak akan tumbuh selama bertahun-tahun. 4. Jadi kalau kok tumbuhan ini tidak tumbuh bertahun-tahun, tanaman itu berarti ada yang berbuat curang di daerah tersebut. Ada evaluasi taubat dan nasuha. Tapi tidak yang dibalik, yang misalkan, wah ini berarti ada yang berbuat curang nih. Lihat dulu daerahnya daerah tandus atau bukan gitu. Dan tidaklah mereka enggan membayar zakat, melainkan hujan tidak akan turun kepada mereka. Yang 5. Karena mereka tidak membayar zakat, maka hujan tidak akan turun ke atas mereka. Ya, inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah terkait dengan surah Al-Mutaffifin yang titik tekannya kepada kepada berbuat curang tadi. Maka oleh karena itulah mari kita evaluasi, boleh kita itu berbisnis, berusaha, tetapi harus hati-hati, harus disertai dengan ilmunya. Ilmu ketika berbisnis, berniaga, agar kita jauhkan dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kasiron kepada Al-Ustaz Talkis Nurdianto LCMA yang telah memberikan materi tafsir Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu diskusi. Monggo bagi peserta kajian yang ingin bertanya dipersilakan raise hand atau ditulis di kolom chat Zoom. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar Al-Mutaffifin, bagaimana Allah mencela orang-orang yang
melakukan kecurangannya terhadap hitungan takaran dalam berbisnis seperti itu. Ya, silakan bagi seluruh peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand ataupun ditulis di kolom chat juga. Oke, di sini sudah ada Mbak Melia. Mbak Melia ini bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila kita pernah melakukan amalan tatfif seperti yang Ustadz jelaskan tadi, kemudian kita ingin terlepas dari hukuman yang akan diberikan kepada para mutafifin, tapi kita tidak berani jujur, hanya bisa memberi gantinya Ustadz sebagai hadiah, bukan jujur itu sebagai hak mereka. Apakah boleh Ustadz? Jazakumullah khairan kasiron. Monggo kepada Al Ustadz langsung dijawab saja. Monggo. Sudah tahu siapa yang menjadi korbannya, korban dari kecurangan ini, datangi, kembalikan haknya yang menjadi haknya, dan juga minta maaf kepadanya, baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah caranya. Allahu a'lam bishawab. Masih kita tunggu bagi seluruh peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau langsung di chat di kolom chat Zoom, nanti akan kita bacakan. Oke, di sini sudah ada Ustadz untuk pertanyaan kedua dari Mbak Destri. Terkait nilai kuliah tadi Ustadz, misal nilainya C sebenarnya, tapi dikasih B oleh dosennya, bisakah dianggap sedekah dari dosen ke mahasiswanya? Monggo Ustaz. Berarti doanya mustajab, itu doanya mahasiswa dikabulkan. Kalau itu di luar dari pembahasan kita ini. Maksudnya adalah itu kan tidak atas permintaan dari mahasiswanya kan. Tidak, itu mereka itu adalah pemberian. Tetapi juga bagi dosen, malah kita soroti dosennya. Kalau memberikan nilai, seharusnya dia dapat C tapi dikasih A. Apakah tidak menzalimi yang lain? Yang pantas mendapatkan A, kemudian dikasih A. Ada yang mendapatkan memberikan yang bukan haknya. Kan menjadi menzalimi bagi yang lainnya gitu ya. Nah ini juga pertanggungjawaban juga nanti. Nah, kalau ada Bapak Ibu ada yang dosen di sini, maka kan kita berlaku dosen ada standar ya, penilaiannya sudah ada standar. Kita pun standar itu. Standarnya. Ujian capaian pembelajaran atau yang lainnya, UKK, ujian kompetensi misalkan, ya udah berdasarkan nilai itu aja. Maka itulah nanti yang diberikan. Kalau misalkan nilainya buruk dan dia mau memperbaiki dengan remedi, kasih kesempatan untuk remedi. Sedangkan dengan kurikulum kita yang sekarang ini kan ada misalkan
dalam 16 kali tatap muka atau 14 kali tatap muka, itu nanti ada ujian capaian pembelajaran ucap atau ujian kompetensi. Ada misalkan ada 7 topik pembahasan. Kalau dia tidak lulus, mahasiswa ini tidak lulus pada 2 topik terakhir, kan yang diujikan ulang adalah 2 topik terakhir. Tidak harus semuanya sistem kurikulum kita. Karena yang lain sudah lulus, yang 5 itu sudah lulus, maka yang 2 ini yang tidak, itulah yang diujikan. Baru nanti dievaluasi. Maka ya nasihat untuk saya dan juga kita Asiftas Akademika, terutama untuk dosen, janganlah memberi mahasiswa yang nilainya C, seharusnya dapat C, secara kompetensi dia dapat C, kemudian kita kasih A. Itu akan menzalimi dan itu bukan pembelajaran yang baik untuk Sivitas Akademika. Kalau mau ngasih nilai A, upgrade dia dengan ujian dan tugas yang nanti akan mengasah kemampuan dia dengan pemahaman dia yang baik terhadap mata kuliah itu layak untuk mendapatkan nilai A. Gitu. Ya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jawabannya masih kita buka satu pertanyaan terakhir. Ya. Bagi seluruh peserta kajian, yang masih ingin bertanya, masih kita persilakan, masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir insya Allah terkait al-mutaffifin. Bagaimana Allah itu mencela orang-orang yang melakukan kecurangan atas takarannya dalam berbisnis. Ya. Masih ya, tampaknya masih belum ada. Jadi bagi seluruh peserta kajian yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kajian berbuka selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita kembalikan kepada Ustadz untuk memberikan dua patah kata untuk closing statement pada kajian pada sore hari ini. Monggo Ustadz. Ya jazakallah khair. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Itulah kesempurnaan Islam. Mengatur dari berbagai sudut lini kehidupan manusia. Dari masalah yang kecil sampai yang besar diatur dalam Islam. Berbahagialah menjadi seorang muslim karena setiap aktivitas dan akan dikerjakan itu sudah ada panduan dalam Islam. Tinggal bagi kita, maukah kita untuk membuka referensi Islam itu sehingga memudahkan perjalanan hidup kita di dunia ini atau tidak. Referensi itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Bagi seluruh peserta sidang yang seluruh peserta kajian yang sudah hadir, terima kasih juga atas waktunya. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz Talkis. Semoga ilmu dan nasihatnya yang disampaikan dapat kami amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin rabbal alamin. Baiklah, kita sudah sampai ke acara terakhir, yaitu acara penutupan. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan peserta kajian yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama Ustadz Talkis Nurdianto LCMA dalam kajian berbuka tafsir Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Kemudian mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang untuk semua rekan-rekan tidak lupa mengajak sanak saudara dan kawan-kawan untuk dapat mengikuti kajian berbuka kampus Ramadan ini. Informasi kegiatan kampus Ramadan dapat diakses melalui akun Instagram kampus Ramadan @kampusramadan_UNY. Terakhir saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kajian apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.